Kita semua pasti udah nggak asing lagi kan sama kunyit, tapi gimana kalau sama sepupunya yang warnanya putih? Nah, ini dia nih, obat kuno yang reputasinya udah melegenda. Tapi pertanyaannya, klaim-klaim itu beneran terbukti secara ilmiah? Atau jangan-jangan malah ada risiko tersembunyi di baliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalau kunyit yang warnanya kuning keemasan itu, ya udah pasti ada deh di dapur kita semua. Tapi pernah nggak sih Anda dengar tentang sepupunya yang warnanya lebih pucat ini? Tanaman ini punya sejarah yang panjang banget, tapi jujur juga penuh misteri. Oke, nama kerennya atau nama ilmiahnya itu Curcuma zedoaria. Jadi dia ini masih satu keluarga besar sama jahe dan kunyit yang biasa kita pakai. Asalnya dari daerah Asia tropis, tempat di mana tanaman ini udah dipakai sebagai obat-obatan selama ribuan tahun. Sekarang kita coba time travel sedikit ya. Coba kita lihat di masa lalu, dalam pengobatan tradisional, sebenarnya tanaman ini dipakai buat apa aja sih? Klaim hebat apa yang bikin kunyit putih ini begitu dihormati? Nah ini yang keren. Ternyata hampir semua bagian tanamannya itu ada gunanya loh. Coba lihat deh, minyak dari rimpangnya bisa buat masalah perut. Sementara daunnya kalau ditumbuk jadi pasta, bisa jadi plester buat radang. Ini nunjukin betapa pentingnya kunyit putih di dalam sistem pengobatan tradisional zaman dulu. Oke, cukup soal cerita-cerita kunonya. Sekarang kita pakai kacamata sains dan beralih ke laboratorium. Sebenarnya, apa sih senjata rahasia di dalam tanaman ini? Jawabannya itu ada di dalam koktail molekul kimia yang terkandung di dalamnya. Gambar ini nunjukin gimana caranya sains modern membedah resep kuno. Dengan teknik yang namanya kromatografi, para ilmuwan itu bisa misahin setiap senyawa aktif yang ada di dalamnya. Jadi, setiap puncak yang Anda lihat di grafik itu, anggap aja kayak satu bahan rahasia yang berhasil diungkap dan sekarang bisa kita pelajari satu persatu. Nah, ini dia beberapa pemain utama di dalam koktail kimianya. Nggak usah pusing sama nama-namanya yang rumit ya. Intinya ada sekelompok senyawa kuat kayak sesquiterpen dan kurkuminoid. Dan ya, bahkan kurkumin yang terkenal dari kunyit kuning itu juga ada di sini. Senyawa-senyawa inilah yang jadi incaran para peneliti. Nah, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Pertanyaan besarnya adalah, apakah penelitian modern itu mendukung semua klaim-klaim kuno tadi? Yuk, kita lihat datanya ngomong apa. Dan ternyata jawabannya itu iya banget. Penelitian modern membuktikan kalau ekstrak kunyit putih ini emang petarung mikroba yang tangguh. Dia bisa ngelawan bakteri penyebab gigi berlubang, bahkan jamur yang udah kebal sama obat-obatan biasa. Ini seakan-akan jadi konfirmasi kalau penggunaan tradisionalnya untuk infeksi itu sangat masuk akal. Terus, gimana soal kemampuannya meredakan nyeri? Grafik ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Untuk bisa mengurangi rasa sakit sampai setengahnya pada tikus, ekstrak kunyit putih cuma butuh dosis 3,6 mg per kilogram. Sekarang, bandingin sama aspirin yang butuh 25 mg. Artinya, dalam penelitian ini, kunyit putih terbukti berkali-kali lipat lebih ampuh. Dan ternyata, nggak cuma itu aja loh. Sains juga mendukung klaimnya sebagai anti radang, pelindung lambung, bahkan antioksidan. Ada juga potensi awal yang nunjukin kalau kunyit putih bisa melawan sel kanker di level laboratorium. Jadi makin jelas ya, kearifan kuno ini ternyata punya dasar biologis yang sangat kuat. Sampai sini kedengarannya kayak tanaman ajaib kan? Semua serba bisa. Tapi tunggu dulu, seperti biasa dalam dunia sains, selalu ada kata tapi. Kita harus bertanya, apakah ada sisi lain dari cerita ini? Adakah risiko yang tersembunyi? Dan disinilah peringatan kerasnya muncul. Sebuah penelitian di tahun 1979 nemuin sesuatu yang mengejutkan. Waktu kunyit putih ini diolah jadi bentuk sediaan spesifik, yaitu tepung berprotein tinggi, ternyata hasilnya sangat beracun dan mematikan buat tikus. Ini jadi bukti telak kalau cara kita mengolahnya itu bisa jadi penentu apakah ini jadi obat atau malah jadi racun. Oke, jadi gimana nih kesimpulannya? Di satu sisi, kita punya segudang potensi manfaat yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada lampu merah yang menyala terang. Jadi gimana cara kita menyeimbangkan kedua sisi ini? Inilah inti dari kunyit putih. Dia itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, dia nawarin kekuatan sebagai pereda nyeri, pembasmi mikroba dan anti radang yang udah terbukti secara ilmiah. Tapi di sisi lainnya, temuan soal toksisitasnya itu jadi peringatan keras buat kita. Cara pengolahan dan dosis itu jadi kunci. Tanpa penelitian lebih lanjut pada manusia, kita belum benar-benar tahu cara yang aman buat manfaatin kekuatannya.
Jadi, pada akhirnya, cerita soal kunyit putih ini sebenarnya ngajarin kita sesuatu yang lebih besar. Banyak kearifan kuno yang terbukti benar secara ilmiah. Tapi untuk membawanya ke zaman modern, kita butuh lebih dari sekedar validasi. Kita butuh ketelitian sains untuk memisahkan mana yang obat dan mana yang berpotensi jadi racun. Jadi pertanyaan yang sekarang bukan lagi apakah tradisi kuno itu benar, tapi bagaimana cara kita mengambil manfaatnya tanpa membahayakan diri kita sendiri. Nah, itulah tantangan besar bagi dunia pengobatan di masa depan.